Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Sakinah Syarazade dengan NIM 2121609015 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 6. Dan pada video kali ini, untuk memenuhi salah satu kriteria dari penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah yang diampu oleh Ibunda Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MH. Kemudian, yang pertama, desentralisasi. Apa sih itu desentralisasi? Desentralisasi, pemecahan, atau pengawapusakan merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit atau pengelola dengan tingkat kewenangan yang paling rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun dalam pemerintahan dalam suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi adalah kearifan setempat. Kemudian, desentralisasi juga memiliki dasar hukum. Nah, apa sih dasar hukum yang mendasari adanya desentralisasi? Di Indonesia sendiri, dasar hukum dari desentralisasi adalah Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Kewenangan pemerintah pusat menyusut hanya mencakup pertahanan, agama, peradilan, urusan luar negeri, utang, dan pengelolaan keuangan. Nah, di sisi lain, kewenangan pemerintah kabupaten itu juga diperluas untuk mencakup pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, budaya, pertanian, komunikasi, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Nah, desentralisasi sendiri itu memiliki tujuan. Nah, desentralisasi mempunyai salah satu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Pelaksanaannya adalah dengan memberikan kewenangan kepada unit ataupun pengelola dalam melakukan pengambilan keputusan. Kewenangan yang diberikan merupakan suatu bentuk delegasi dari pemimpinan kepada bawahan. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian desentralisasi sendiri itu memiliki manfaat, dan menurut Rondinelli dan Schema, manfaat signifikan yang diberikan dari desentralisasi antara lain, yang pertama adalah menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan perencanaan nasional terpusat. Yang kedua, memotong sejumlah rantai birokrasi dan prosedur yang sangat terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kepekaan para pejabat terhadap masalah dan keputusan daerah. Keempat, memungkinkan penetrasi kebijakan politik nasional yang lebih baik ke daerah yang jauh dari ibu kota nasional. Yang kelima, memungkinkan perwakilan yang lebih besar dalam berbagai kelompok politik, agama, etnis, maupun suku dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menghasilkan kesetaraan dalam alokasi sumber daya. Yang keenam, memperluas kapasitas lembaga pemerintahan daerah dan swasta untuk mengambil alih dalam fungsi yang biasanya tidak dilakukan dengan baik oleh Kementerian Pusat. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat. Yang kedelapan, menyediakan struktur yang mampu mengkoordinasikan secara efektif berbagai kegiatan kementerian dan lembaga pemerintahan pusat. Yang sembilan, melembagakan partisipasi warga dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Kesepuluh, mengimbangi pengaruh atau kontrol atas kegiatan pembangunan oleh elit lokal yang bergerak. Ke-11, menciptakan proses administrasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. Yang ke-12, memungkinkan pemimpin lokal untuk menemukan layanan serta fasilitas secara lebih efektif di dalam masyarakat. Ke-13, meningkatkan stabilitas politik dan persatuan nasional melalui partisipasi kelompok secara langsung dalam pembuatan keputusan pembangunan. Ke-14, meningkatkan jumlah barang dan jasa publik dan efisiensi yang diberikan dengan biaya lebih rendah. Kemudian, desentralisasi sendiri itu memiliki asas-asas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni lembaganya dan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada pasal 52 sampai dengan pasal 331, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah
dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Yang kedua, penyelenggara pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggara pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Kemudian, pembagian urusan dalam pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2004, dalam bab 3 pembagian urusan pemerintahan pasal 13 dan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah otonomi daerah. Pasti kalian sudah sering dengar tentang otonomi daerah di berbagai berita. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah itu merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, yang artinya wewenangan dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintahan pusat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian diamandemen kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dasar hukum yang menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini mengacu pada pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7 serta pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian, tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah yang pertama, kesetaraan politik atau political equality, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. Yang kedua, tanggung jawab daerah atau local accountability, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam atau SDA, sumber daya alam manusia atau SDM, dan sumber daya buatan atau SDB yang pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya. Dan yang ketiga, kesadaran daerah atau local responsive, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Kemudian, asas-asas yang terdapat dalam otonomi daerah adalah ada tiga asas utama. Antara lain yang pertama adalah sentralisasi, yaitu kekuasaan dipusatkan atau disentralkan pada pemerintah pusat, hanya berlaku di rezim Orde Baru pada saat itu. Yang kedua adalah desentralisasi atau penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus aturannya sendiri. Dan yang ketiga, dekonsentrasi atau tugas pembantuan, yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian, prinsip otonomi daerah itu sendiri, yang pertama ada prinsip kesatuan yang harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab yang bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran, yaitu masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Dan yang keempat adalah prinsip keserasian. Dengan keserasian, tujuan dan demokrasi adalah faktor utama dari daerah otonom itu sendiri. Yang kelima, prinsip pemberdayaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang sedang menonton video ini untuk bergabung bersama saya dalam Prodi Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang pada saat video ini diambil sedang melaksanakan untuk pembukaan UMPTKIN dan UMAN PTKIN.
Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.